Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati, kawan-kawan terapis Muslim. Saya ada unek-unek nih. Yang pertama gini, dunia terapi itu luas sekali. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, maka terapi Islami itu seperti apa perlu kita gali dan kita kembangkan. Yang pertama adalah terapi Quran, terterapi dengan basic mengambil sumber-sumber yang ada dalam Al-Quran. Terapi Quran ini sebagai pondasi, sebagai prinsip, dan juga sebagai basicnya. Nah, pengembangannya ada terapi sholat, terapi wudhu, dan banyak sekali. Ilmu modalitas terapinya ada Tibun Nabawi banyak dikupas dalam kitabnya yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, Dara Al-Kutub Al-Ilmiyah ya. Beberapa yang lainnya ada Bekam, ada Hijamah. Bukunya Dr. Musa itu mengkaji cukup detail analisa, diagnosa, sampai kemudian bagaimana itu digunakan untuk terapi secara tepat dan bagus ya. Modalitas yang lain ada Fasdu, Kai, Gura, teknik Urkut yang dikembangkan oleh PAZ, yang lain-lainnya ada banyak yang bisa kembangkan terapi penyembuhan secara Islami. Didukung juga dengan memahami bagaimanakah perkembangan dan sejarah kedokteran Barat dan kedokteran Timur. Kesehatan Barat dan kesehatan Timur ini base-nya, paradigmanya harus kita pahami. Ditambah juga dengan menguasai ilmu dasar. Ilmu dasar antara lain anatomi, fisiologi, yang memang harus tahu ya, ini mana tulang, mana ilmu-ilmu tentang badan manusia ya. Juga kita sarankan memahami tentang biopsikologi. Ada hormon-hormon di dalam diri kita, ada mekanisme kognitif, afektif, dan juga otak itu seperti apa. Itu di biopsikologi, itu ilmu dasar ya. Nah, kedokteran kita pilih kalau memang mau fokus ke kedokteran Timur, misalnya yang paling terkenal dan memang rujukannya lengkap ya, bahkan sejak ditulis 200-an tahun sebelum Masehi, bayangkan ya, 200 tahun sebelum Masehi. Itu ada TCM, Traditional Chinese Medicine. Kalau yang bingung lama paham, kok nggak paham-paham TCM itu seperti apa, sebenarnya kalau kita memahami ada 4, pahamilah 4 dasar ini, ya pendalamannya sambil berjalan, sambil lihat kasus dan juga dengan banyak mengkaji ya. Satu, kitab tentang Huang Di Neijing, itu filosofi, sejarah, serta teori dasar, kisah-kisah TCM dan sebagainya. Ini menjadi dasar diagnosa, yin, yang, qi itu apa, dan sebagainya. Terus kemudian perjalanan sakit, diagnosa, dan sebagainya. Itu menjadi dasar untuk memahami bagaimanakah TCM. Lalu kemudian diagnosa untuk sakit di TCM itu terbagi 2 ya, Han sama Wen ya. Sang Hanlun itu penyakit untuk dingin, diagnosa dan formula terapi, herbal-herbalnya apa, mahuantang atau apa ya. Ada banyak sekali ya formula-formula di situ. Diagnosanya apa, formulanya apa, itu di Sang Hanlun. Lalu kemudian Wenping itu ya diagnosa dan formula untuk terapi sakit panas, demam, wabah, COVID kemarin termasuk Wenping ya. Itu bagaimanakah terapinya, itu ada di Wenping ya. Nah, formula-formula tadi didalami, ternyata diformulasikan dalam salah satu kitab yang keempat, yaitu Jin Kui Yaolui, itu tentang herbalogi.
formula, meramunya, ada herba tunggal, ada raja, perdana menteri, pasukan sampai kemudian pengikut, itu seperti apa herba tunggal. Ada banyak dirujuk menjadi pelajaran di Materia Medica ya. Itulah Jinqi Yaolue. Jadi 4 kitab ini kalau nanti berkembang yang lainnya ke modalitas terapi yang based on TCM ya, misalnya akupunktur, itu juga dari 4 kitab tadi ya. Moxibasi, acupressure, tuina, BSM dan sebagainya ya. Itu bisa dari dasarnya 4 kitab tadi. Terapi yang lainnya yang bisa untuk melengkapi terapi komplementer ada misalnya Yunani. Dari Yunani ya, Anamnesia Reasito, ada dari India, dari Nusantara juga banyak. Baik itu herbalogi Nusantara, bahkan terapi pijat Nusantara, massage ya. Dari Timur Tengah, dari Syam, dari Turki, dari Irak, dari Persia. Banyak yang bisa kita pelajari, mana yang untuk kemudian bagus untuk modalitas terapi. Korea, Jepang, Sujok misalnya ya, itu ada termasuk yang bisa untuk melengkapi beberapa modalitas terapi. Ini mungkin sharing unek-unek bagi kawan-kawan terapis yang ingin berkembang. Bagaimanakah mengembangkan dunia terapi, basicnya dikuatkan juga ilmu batangnya, diagnosanya, lalu kemudian juga ilmu cabangnya, modalitasnya. Banyak sekali ilmu cabang, ilmu alat, ilmu modalitas terapi. Tapi kuasailah ya dasarnya sama batangnya. Teori dasarnya, pemahaman dasarnya lah, bukan teori ini, bukan teoritis ya. Dan juga diagnosa. Diagnosa. Itu kuncinya untuk kemudian bisa menyehatkan dan menyembuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.